Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Gua ini mulai merasa ada yang gak beres. Pasalnya suara senandung itu amat tak biasa. Lagu anak dibawa seperti gumaman lagu tembang Jawa. Bisa kalian bayangkan? Sus, gemetar Ibu Ani. Dia mulai ketakutan karena sedari tadi gak ada pasien lain di ruangan ini selain dirinya. Penasaran, Bu Ani menggeser tubuhnya sedikit untuk bisa menyingkap tirai. Dan kalian tahu betapa terkejutnya dia saat melihat perempuan berambut panjang basah lepek itu, kulitnya pucat biru dengan urat-urat yang menonjol keluar, dan matanya putih semua. Berkali-kali di episode sebelumnya kita pernah bahas kalau rumah sakit selalu menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang tak kasat mata. Kenapa? Ragam peristiwa terjadi di sana. Kematian tragis, pembunuhan, ataupun mereka yang masih memiliki urusan belum selesai tapi harus pergi. Ada penyesalan di sana, ada rasa yang mengganjal di sana, yang membuat mereka terjebak di antara dua dunia dan hanya berkutat di tempat yang sama, rumah sakit itu. Angkara murka memiliki batasan-batasan bagi mereka yang meninggal secara tak wajar atau memiliki suatu urusan yang belum selesai. Macam-macam, bisa karena duniawi ataupun ikatan yang berkaitan dengan gaib yang membuat mereka harus terjebak di angkara murka atau dunia di antara hidup dan mati. Beberapa minggu lalu kita sedang membahas audio treat sudut kelam polikandungan. Hari ini, episode kali ini, kita akan membahas part 2. Sebelum lanjut, ada baiknya bagi kalian yang belum mendengarkan part 1, kalian dengerin dulu nih. Beberapa minggu lalu di Roof ada episode sudut kelam polikandungan part 1. Setelah itu, balik lagi ke sini karena kita akan melanjutkan sudut kelam polikandungan part 2. Bersama saya Jero, kalian sedang mendengarkan Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian membahas cerita-cerita seputar horor, mitologi, sejarah, dan tragedi yang dikupas tuntas berdasarkan fakta dan sudut pandang metafisika. Mari kita mulai part 2. Bayi yang baru lahir itu langsung kami bersihkan. Bayi Ibu Ani dari pas keluar itu tuh nggak nangis. Kami coba tepuk-tepuk sampai mengoyak-oyak untuk memantik responnya, tetapi dia tetap nggak nangis. Namun detak jantungnya masih ada. Akhirnya sigap aku yang diminta untuk membersihkan bayi agar cepat masuk ke ruang NICU. Ketika di ruang nifas itu sepi banget. Aku masih terbawa dengan situasi kejadian tadi. Ditambah wangi melati semerbak banget, menyengat ke hidung. Ini nggak biasa. Aku pun merinding. Tapi aku nggak punya pilihan. Aku sedang menjalani tugasku sebagai bidan. Nyawa bayi di genggamanku sedang dipertaruhkan. Kaki aku tuh udah gemeter banget karena wanginya bener-bener nggak hilang-hilang. Samar-samar di telingaku terdengar suara perempuan bersenandung lirih. Pelan banget, tapi cukup jelas di telinga. Aku makin ketakutan bukan main. Ditambah, aku merasa ada yang berdiri di ambang pintu belakangku, yang memang saat itu sengaja aku buka. Walau nggak nengok, tapi kerasa banget ada orang di belakang. Gimana ya? Kalian pasti pernah ngerasain kayak gitu kan? Seperti ada yang mengawasi dari ekor-ekor mata kalian di belakang. Sebisa mungkin aku mencoba bodo amat. Aku baca-baca doa sambil mempercepat gerak tangan membersihkan bayi. Tapi lama-lama suara perempuan itu semakin jelas. Mengayun mendayu, kayak nada lagu anak tapi ditembangin. Merinding sumpah. Sosoknya di belakang tuh terasa semakin jelas, tapi aku nggak berani nengok sama sekali.
Baca-bacaan doa aku suarakan kencang. Tapi saking paniknya, aku malah baca ayat yang sama terus berulang-ulang. Parah, gemeter banget waktu itu. Suara itu semakin jelas, suara senandung itu terus mendayu semakin jelas. Dan kalian tahu, aku merasa ada siluet hitam tepat di atas kepalaku. Tapi aku nggak berani nengok. Suara senandung itu semakin jelas, terasa dekat banget sama telinga. Telela, Nuri, Teh, Nuri. Aku sembarang memanggil nama teman-temanku, berharap ada yang mendengar terus datang nyamperin. Bayi yang tadi nggak nangis itu langsung nangis dong. Aku antara seneng tapi juga merinding. Tangan aku gemetar, kaku banget. Tapi sebisa mungkin aku lawan sambil terus baca-bacaan doa. Cuma tiba-tiba ada cairan kental menetes di atas kepalaku. Aku nggak berani nengok, takut banget. Tapi yang pasti cairan itu tuh bau amis dan bau busuk jadi satu. Kayak bau semerbak melati tadi tuh langsung kalah keganti sama bau yang gak enak ini. Astagfirullah. Iya, yang bikin aku takut ialah aku gak tahu ini dengar dia berbisik apa gimana. Tapi ketika di batin aku tuh kayak mengucap kuat kayak gini. Bayi lahir, bayi mati. Bayi lahir, bayi mati. Bayi lahir, bayi mati. Begitu terus mengulang di batinku. Aku sampai istighfar sendiri mencoba melawan. Aku takut kerasukan, terus hilang kendali diri. Ditambah ada bayi yang lagi aku tangani. Intan, tempukan dari Nuri menyadarkanku. Astagfirullah. Dari tadi aku cuman buka keran menyala aja tapi belum mandiin bayinya. Cuman bayinya emang udah menangis. Buru-buru aku bereskan tugasku dan menyerahkan bayi ke ruang bayi. Malam itu terasa amat panjang. Masing-masing dari kami merasakan kejanggalan yang berbeda-beda. Mulai dari nyium aroma busuk, ada yang mendengar suara senandung juga, sampai ada yang bilang katanya melihat aku jalan nemuin si Ibu Ani. Padahal waktu itu aku masih mandiin bayi. Besok harinya dari dokter anak kami mendapat kabar kalau bayi Ibu Ani menjadi biru karena saturasi oksigennya itu menurun. Sudah dibantu alat tapi masih belum cukup. Beruntung pagi itu pihak keluarga Ibu Ani langsung ada yang datang. Dan ketika kami beritahu kondisi terkini dari bayi tersebut, tiba-tiba si Ibu Ani kayak ketakutan. Dia bilang, "Saya mau pulang aja. Saya mau pulang, bawa anak saya pulang." Kami sekuat tenaga menjelaskan kalau kondisi ibu ini masih harus diperiksa oleh dokter pasca operasi. Sedangkan bayinya juga belum bisa dipulangkan karena kesehatannya menurun dan masuk kategori bayi sakit. Ibu Ani menangis histeris. Dia bilang, "Kalian nggak tahu, saya nggak mau anak saya dibawa sama setan." Ucapan Ibu Ani itu membuat kita semua kaget. Lalu kita akhirnya bicara ke pihak keluarga sekaligus menceritakan semua yang terjadi tadi malam. Namun yang mengejutkan ialah pihak keluarga juga menceritakan apa yang diungkap Bu Ani. Kalau dia pada saat tidak sadar waktu operasi, entah mimpi atau tidak, dia berada di rumah sakit ini dalam keadaan seluruh lorong rumah sakit itu gelap. Rumah sakit ini seperti tanpa penerangan apapun, sama sekali gelap. Banyak ari-ari dan mayit janin bergelimpangan. Lalu dia melihat ada satu perempuan berambut panjang yang sama sedang jongkok di ujung lorong. Sus. Mulanya Ibu Ani mengira itu suster karena penglihatan dari jauh kan tampak samar. Namun ketika didekati, ternyata itu adalah makhluk perempuan berlendir berambut panjang yang sama. Dia sedang jongkok sambil makan ari-ari dan janin seperti binatang. Di mulutnya penuh darah. Terus perempuan itu berteriak ke Ibu Ani, "Mana makananku?" Kemudian pas sadar, badan belakang Bu Ani saat digantikan pakaian itu tuh berbau amis. Dan ada sisa-sisa lendir membekas di bajunya. Aku diajak melihat untuk membuktikan. Kami diberikan satu tisu yang tadi digunakan untuk mengusap lendir tersebut. Itu benar-benar bau banget, lebih-lebih dari bau telur busuk. Serupa kayak bau yang tadi malam aku cium ketika memandikan. Bedanya ini lebih pekat, lebih busuk, lebih menyengat. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kami menjalani prosedur rumah sakit.
kami tetap tidak diperbolehkan Ibu Ani dan bayinya untuk pulang karena kondisinya belum stabil. Namun dirinya dan pihak keluarga tetap memaksa pulang. Maka kami pulangkan atas dasar kemauan pasien sendiri. Dalam hal ini, rumah sakit tidak bertanggung jawab atas segala resikonya. Oh iya, selaras dengan itu, ada pengakuan dari Pananto, staf cleaning service rumah sakit yang ikut bercerita kejadian mengerikan yang dialaminya. Kata Pananto, pas malam saat operasi, di luar tuh lagi hujan besar. Setelah reda, mau gak mau para cleaning ngepel lantai rumah sakit karena becek dan licin. Pananto kebagian pel lorong depan poli sampai ruang perina. Ruang perina itu ruang anak ya guys. Saat itu dia belum tahu kalau ada habis kejadian Bu Ani yang di waktu yang sama gitu. Tapi pada waktu dia pel, lantai sepanjang lorong itu penuh lendir, kental dan bau amis pekat. Pananto sampai pakai banyak cairan pembersih lantai. Gue gak bisa sebut merek, tapi baunya tuh masih pekat banget, kayak seolah-olah tuh persis banget gitu sama apa yang dilihat Bu Ani pas lagi operasi yang gak sadar di alam bawah sadarnya. Gak kuat si Pananto ini muntah di selokan kecil tepi lorong itu. Lalu dia dengar suara perempuan ketawa. Tapi ketika dicari-cari sekitaran lorong itu nggak ada satu orang pun, sepi. Pananto lanjut, buru-buru dia pel, dia udah merasa merinding. Dari kejauhan di ujung lorong itu samar-samar ada sosok berdiri. Pelan-pelan sosok itu maju mendekati Pananto. Semakin dia maju, badan itu semakin besar dan tinggi. Jadi semakin dekat tuh semakin besar. Lambat laun kian jelas kalau itu adalah pocong yang berjalan, terus badannya tuh meninggi sampai mentok ke atap-atap lorong. Pocong itu jalan, bukan lompat. Kebayang nggak? Pananto lari, dia tinggal ke lantai, ember dan lainnya. Dia nggak berani cerita sampai besoknya baru ramai kejadian Ibu Ani. Dan Pananto akhirnya ikut cerita pengalaman dia di waktu yang sama tadi malam. Entah bagaimana bisa berita tentang poli kandungan menangani pasien yang kesurupan itu beredar cepat seantero rumah sakit. Hal itu membuat cerita-cerita horor tentang poli ini menguap lagi ke permukaan. Itu benar-benar bikin kita yang kerja merasa nggak nyaman. Jadi makin was-was. Shift malam sekarang tuh jadi kayak momok menakutkan untuk kami yang bekerja di rumah sakit kala shift malam, khususnya di poli kandungan. Beberapa hari berselang, aku masuk lagi dinas malam. Masih trauma dengan kejadian kemarin. Pada saat berganti shift, kami satu tim berdoa, semoga malam ini nggak terjadi apa-apa. Nggak ada juga pasien yang datang melahirkan malam-malam. Setrauma itu mereka. Kalaupun ada pasien yang datang malam-malam, semoga melahirkannya pagi atau siang aja gitu, jangan pas malamnya. Maklum, satu poli semuanya perempuan. Jadi mereka ketakutan. Dari cerita teman-teman yang sebelumnya shift malam, katanya mereka mengaku mencium aroma semerbak melati lagi, wangi banget. Itu hal nggak lazim, yang sebelumnya tuh jarang terjadi. Shift malam itu sekarang rasanya udah kayak uji nyali. Setelah kejadian itu, kami sering diganggu oleh makhluk perempuan bersenandung. Terakhir, lagi-lagi pas shift malam lagi, Teh Laila juga melihat sosok perempuan berlendir yang merangkak. Dari mulutnya tuh mengocor cairan hitam kental. Makhluk itu tengah menjilat-jilati lantai sampai Teh Laila yang melihatnya pingsan. Anjir. Ini benar-benar serem banget sih. Kebayang di rumah sakit ada makhluk merangkak terus ngejilatin lantai dengan cairan-cairan yang keluar. Oh. Aku sudah menyampaikan itikat tim dari Zero Point untuk mewawancari Teh Laila dan teman-teman sejawat lain yang memiliki pengalaman lebih parah pada saat bekerja dinas malam. Yaps, itu betul. Semoga mereka berkenan bercerita dan jadi dilanjutin threadnya. Oke, kejadian aneh bukan hanya dialami oleh Intan, narasumber dalam hal ini, tapi juga rekan-rekan bidan lainnya. Bahkan dari cerita yang saya dengar itu lebih parah. Saya sedang proses riset dan memang wawancara. Bila sudah selesai ceritanya akan saya bagikan lagi ke teman-teman pendengar Zero Podcast Semedi di Roof dan Audio Plus dan RCTI Plus
So, nantikan semoga teman-teman sejawat lainnya yang mendengarkan podcast ini kalian berkenan juga ikut membagikan ceritanya di rumah sakit tersebut yang pastinya sudah kita samarkan, jadi kalian gak usah khawatir. Untuk apa? Untuk lebih berhati-hati. Tapi juga kejadian ini itu hal wajar ya terjadi di rumah sakit, kayak umum aja. Banyak hal-hal lain ya, bukan cuma di poli kandungan yang bahkan lebih parah sebenarnya. Ya seperti yang di awal saya sampaikan, itu wajar. Rumah sakit itu memiliki kayak pusara energi yang berbeda, karena rumah sakit itu kayak gerbang, kayak bandaranya nih antara pergi dan datang, kayak gitu. Jadi pasti energinya beda, dan ada aja residu yang bersinggungan dengan manusia di sana, apalagi kalian yang peka. Jadi hal yang wajar, namun bukan untuk dijadikan alasan kalian takut ke rumah sakit, takut melahirkan di rumah sakit, itu bukan alasan. Rumah sakit punya standar operasional prosedurnya sendiri yang pasti ketat dan mengutamakan keselamatan pasien. Rumah sakit manapun, termasuk kondisi chaos yang dialami Intan dan kawan-kawan pun masih bisa dijalani dengan SOP yang ketat dari rumah sakit sampai dua-duanya selamat. Walaupun pada akhirnya si Ibu Ani memutuskan untuk pulang karena ketakutan. Salut buat tenaga medis yang masih terus bekerja, walaupun saya tahu pasti kalian memiliki ceritanya masing-masing yang sendiri tapi masih bertahan. Buat teman-teman Jero Podcast Medi, sekian episode kali ini. Masih ada cerita Sampai Kutemukan Jasadku, itu juga tentang rumah sakit. Kalian bisa dengarkan part satunya di episode sebelumnya, dicari. Dengerin terus Jero Podcast Medi, eksklusif hanya di Roof, Audio Plus, RCTI Plus. Sampai ketemu episode selanjutnya. Roof, your audio entertainment universe.